Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Excel semuanya, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, Belajar Excel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara custom label pada grafik di Excel. Nah, maksudnya gimana ya teman-teman ya? Jadi teman-teman kalau biasa membuat grafik itu kan aksesnya ada X dan Y ya. X dan Y. Dan label ini biasanya mengikuti di Y-nya gitu ya. Jadi di sini 9.000, 8.000 segala macam, atau bisa mengikuti X-nya. Nah, kali ini kita akan custom labelnya. Jadi labelnya bukan dari sini, tapi dari data lain. Ya, misalkan ini ya, X-nya jumlah mesin, Y-nya produksi, tapi labelnya kita bikin tahun. Nah, ini manfaatnya apa nanti kita jelaskan kalau sudah praktek ya. Kemudian di sini juga gitu ya. Kita bisa X-nya tahun, ya, Y-nya produksi, tapi kita bikin labelnya itu utilitas. Jadi ada 3 dimensi di sini yang bisa kita lihat. Oke, bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas, tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk subscribe dulu channel ini bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya. Kemudian jangan lupa jika video ini dirasa bermanfaat, teman-teman klik like dan klik share ya. Karena tidak ada salahnya untuk berbagi kebaikan, berbagi ilmu ya. Semakin kita banyak berbagi, insya Allah ya, dengan niat untuk menambah amal kebaikan di dunia ini ya. Oke, langsung saja dan jangan lupa file latihannya terlampir seperti biasa. Linknya ada di deskripsi karena Excel ini memang bukan ilmu teori tapi ilmu praktek ya. Di-download dulu, kita simulasi bareng-bareng. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya, pengennya dari data yang seperti ini jadinya seperti ini. Kita mulai dari 0 ya, biar fair. Nah, biar fair kita mulai dari 0. Jadi langkah-langkahnya jelas. Kita misalkan pertama kita punya tabel, pertama kita punya tabel seperti ini ya. Tahun, kemudian jumlah karyawan, kemudian produksi. Kita pengen tahu ya, ketika jumlah karyawannya naik, apakah produksinya juga naik ya. Kemudian di sini ada tahun juga. Nah, teman-teman bisa plotkan ya hubungan antara jumlah karyawan dan produksi ini. Kita blok saja, kemudian insert ya. Kita plotkan. Pilih scatter plot ya, seperti ini. Jangan lupa kalau kita bikin grafik itu axis titelnya kita bikin ya, biar nggak membingungkan. Di sini itu jumlah karyawan ya. Ini satuannya orang, nah, berapa orang. Kemudian produksi ya, kemudian kilogram. Nah teman-teman di sini bisa dilihat ya, ternyata semakin banyak jumlah karyawan, produksinya kok malah turun ya. Jadi ada maksimalnya. Maksimal karyawan yang direkrut itu 30 ya. Karena kalau lebih banyak malah produksinya turun. Bisa saja, kenapa ya logikanya? Bisa saja karena kalau kebanyakan orang malah ngobrol, nggak kerja. Bisa jadi. Jadi dari plot ini ya, kita bisa menganalisis seperti itu misalkan. Tapi kemudian kita pengen di labelnya ini ya, ini kelihatan tahunnya. Jadi kita pengen tahu produksi terbesar itu di tahun berapa sih gitu ya, atau ini mulai ini tahun berapa gitu ya. Karena tahun ini kita tidak blok tadi ya teman-teman, lihat, bisa lihat ya, tidak kita blok karena kalau kita blok nanti dia bingung ya, kan X sama Y kan dua dimensi saja. Kita pengen tapi labelnya itu isinya tahun. Nah, kita custom teman-teman ya. Caranya klik di sini ya, kemudian data label diklik saja. Nah, kalau ini ya, ini biasa, ini kita klik data label gitu, ini keluarnya pasti yang Y-nya di sini ya. Ini 4.300, ini 5.600, itu dari sini nih. Tapi kita nggak mau ini, kita maunya tahun. Kita ganti teman-teman ya. Klik di sini, value from cell, kemudian select data label range. Nah, kita select saja nih. Kita ganti di sini tahun ya. Kita oke kan. Nanti akan keluar dua, tahun sama Y-nya. Kalau kita Y-nya ini ya, yang produksinya kita nggak mau ambil, tinggal di-uncheck saja Y value. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah custom, isinya tahunnya ya, kemudian XY-nya itu jumlah karyawan sama produksi. Jadi kita tahu, oh terbesar itu di 2007 ya. Jadi paling efektif itu keadaan 2007. Kemudian 2004-2005 itu turun walaupun jumlah karyawannya lebih banyak. Oke, di kasus yang kedua. Nah, ini kasus yang pertama tadi ya. Kasus yang kedua, kapan kita butuh seperti ini ya, label yang berbeda. Itu misal kita punya data seperti ini ya. Ini tahun, kemudian produksi, kemudian kita punya utilitas. Ya, utilitas itu kapasitas ya, produksi dibandingkan kapasitas. Misalkan di sini ya, 50%. Berapa yang terpakai, termanfaatkan. Nah, teman-teman bisa dilihat kapasitasnya ternyata
nggak flat gitu ya. Ada tahun-tahun yang dia adjust, dia nambah. Jadi kalau kita hanya bikin flat, nggak bisa ya. Jadi kita harus hitung sendiri utilitasnya beda data. Oke, kita lihat ya caranya bagaimana ya teman-teman. Cukup di blok sini ya, tahun dan produksi dulu. Kita lihat seriesnya seperti apa. Kemudian insert, ya kan. Kemudian recommended saja lah biar cepat ya. Misalkan saya pilih yang ini ya. Oke. Kemudian jangan lupa sekali lagi exist title sini penting ya, biar kita nggak bingung ini apa sih gitu. Year ya, ini tahun aja lah. Tahun ya. Kemudian ini produksi. Oke, seperti biasa kalau kita tinggal klik di sini data label, yang keluar adalah y-axisnya ya. Ini value ya. Ini nilai dari sini nih, dari y-axisnya. Oke, jangan lupa kasih unit. Ya kan, penting banget nih, kalau nggak ada unitnya membingungkan juga ya. Oke. Dan kita pengennya di sini itu bukan y-axis tapi utilitas. Jadi kita pengen tahu ya, oke lah. Kita udah tahu ini 5.000, ini sekian ini naik ya. Tapi secara utilitas seperti apa per tahunnya? Apakah naik apa enggak? Jadi kita membawa dimensi ketiga ke dalam grafik ini ya. Caranya sama ya, teman-teman ya. Klik data label ya, kemudian di sini ada more option ya, klik di sini, kemudian value from cell. Ya, select range yang kita select ini. Oke, kita oke kan saja. Nah, kita sudah punya dua ya, utilitas sama Y. Nah, Y-nya ini ya, value-nya kalau nggak mau ditampilkan juga di uncheck saja. Jadi kita sudah punya 3 dimensi di sini ya. Kita bisa melihat bahwa grafik ini berdasarkan tahun dan produksi, sehingga kita tahu produksinya naik terus ya. Tapi kita juga bisa tahu bahwa utilitas per tahunnya seperti apa. Ini kenaikan ini tadi bisa teman-teman lihat bahwa ini semakin naik bukan berarti utilitasnya itu berbanding ya, naiknya itu berbanding proporsinya, karena ternyata ada beberapa tahun yang kapasitasnya sudah di-adjust ya, ditambahkan. Sehingga tidak cukup jika kita hanya melihat dari 2 dimensi saja, utilitasnya nggak kita tampilkan di sini. Demikian teman-teman cara customisasi label ya. Semoga saja bermanfaat. Sekali lagi teman-teman jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu. Dan cek video-video menarik kita lainnya di channel Belajar Excel. Sampai jumpa. Salam belajar Excel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.